Nah, sebenarnya the point kenapa aku Oke, the point kenapa aku kasih lihat ini sebenarnya tugas kita sebenarnya untuk menjadi orang sukses hanyalah mengcopy dan mempaste, copy paste apa yang orang-orang sukses lakuin. Nah, di sini sudah jelas terbukti ya kalau Pak Lo Keng Hong itu adalah salah satu trader atau investor yang sukses di Indonesia gitu. Mungkin dia apa namanya sangat-sangat low key ya teman-teman yang nggak terlalu dikenal sama banyak orang. Tapi buat teman-teman yang berkecimpung di dunia keuangan udah mengenal dia tuh ya strategi keuangannya itu sangat-sangat oke gitu kan. Jadi dia udah men-state dengan jelas bahwa jam 6 sampai jam 9 dia membaca pergerakan pasar termasuk berita-berita internasional hingga laporan keuangan perusahaan. Tugas kita ngapain? Kita lakukan aja hal yang sama. Tapi nggak bisa cuma sekali ya teman-teman. Gimana caranya kita bersedia untuk belajar setiap hari dan ya baca terus, ngeliatin pergerakan pasar terus, ya dan disiplin gitu. Dan arti kata disiplin sendiri kan artinya lagi mood dan nggak mood tetap ngelakuin. Nah, makanya ini balik lagi ke why dan tujuan hidup kalian. Seberapa pengen sih kita benar-benar apa namanya punya willingness untuk belajar. Nah, teman-teman di sini boleh dong tulis di kolom chat yang udah melakukan hal ini setiap paginya. Aku yakin kayaknya cuma Kak Stephen doang sih yang melakukan ini. Tapi yang lain ada juga nggak sih yang melakukan hal ini? Oke, kayaknya banyak ya. Kayaknya semuanya udah mulai ya. Tuh kan kerjanya screening setiap hari. Ini kerjaan para trader. Oke, oke. Nah, di sini juga dia bilang di pukul 9 dia mulai melakukan trading dan berinvestasi hingga pukul 4.15. Karena saya sudah 34 tahun jadi investor saham, jadi saya hampir tahu semua perusahaan seperti apa. Jadi teman-teman yang cuma tahu satu perusahaan, dua perusahaan, jangan mulai sombong ya teman-teman. Ini udah ada banyak investor-investor senior, bahkan trader-trader yang baru mulai pun juga belajar terus gitu ya setiap hari. Semua perusahaan publik itu sudah saya pelajari, tiap hari saya baca semuanya gitu. Jadi kuncinya adalah membaca dan juga disiplin untuk melakukan setiap hari secara konsisten. Oke, okay. Kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah kebayang belum sih jadi full time trader? Mungkin boleh dong dari pengalaman realnya nih Kak Stephen. Ada nggak sih kayak plus minusnya menjadi trader gitu? Kan kamu udah berkecimpung nih di 2-3 tahun terakhir. Apa ya? Mungkin nggak plus minusnya mungkin kalau plus ya dapat cuan lumayan bisa beli sepatu atau jam atau apa tergantung duitnya. Terus minusnya apa? Psikologis sih mental sih lebih ke efek mental kalau loss berurutan kan pasti efek ke mental kan apalagi kalau lossnya gede gitu kan bisa aja efek ke nggak bisa makan atau irit-iritan atau gimana. Menurut aku sih itu sih plus minusnya. Sampai nggak bisa makan ya? Bukan nggak bisa makan tapi lebih ke arah dulu makannya ke mall atau nggak sekarang makannya warteg atau apa. Oh, jadi nurunin gaya hidup lagi. Iya pastinya. Ya, iya, 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 iya. Sedangkan yang kita berharap untung terus, jadi salah tuh ya pemahaman kalau bisa trading itu untung terus ya, Mas Stephen. Kalau untung terus ya cetak duit dong berarti. Iya juga gitu kan. Kita juga pengen gitu kan untung terus biar cepetan jadi kaya gitu kan. Ternyata nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut lagi nih teman-teman. Sebenarnya apa aja sih karakter yang harus diperlukan gitu ketika menjadi seorang trader. Nah, kalau di slide selanjutnya tadi trader itu bekerja fleksibel secara waktu dan tempat. Mungkin kita ya sesimpel ngikutin jam pasar buka aja nih. Misalnya kalau kita di pasar modal gitu ya, mulai pasar buka jam 9 gitu. Dimana HP aku juga setiap hari sekarang udah mulai nih alarm dimulai jam 9 gitu kan. Jadi bangun pun juga jadi lebih pagi dan juga ngecekin HP terus gitu. Enak gitu kan. Dan sebenarnya as simple as punya sinyal dan punya wifi udah bisa kerja di Bali gitu ya kalau jadi trader kayaknya ya enak. Itu pelan-pelan juga menjadi apa namanya pekerjaan impian ya orang zaman sekarang. Karena aku juga ketemu nih
teman-teman kemarin ada konsultasi klien aku dan dia bilang ternyata dia udah punya toko, dia punya bisnis konvensional, tapi dia punya modal yang cukup besar nih. Dan dia pengen punya cita-cita untuk jadi trader gitu. Dan itu jadi kayak impian semua orang gitu. Apalagi semenjak pandemi, kalau kita lihat dari investor yang masuk ke pasar modal itu makin banyak gitu ya teman-teman. Meskipun ya gap apa ya um, persenan orang di Indonesia yang masuk ke pasar modal belum begitu besar, tapi tetap bisa dibilang ini literasi dan inklusi itu tetap meningkat setiap tahunnya. Cuma ya memang lewat acara-acara seperti ini, fasilitas seperti ini, di Blue Chip ini, itu jadi membuat orang jadi makin sadar dan juga terdorong untuk mulai. Jadi teman-teman yang belum punya aplikasi Blue Chip, yuk segera daftar supaya nggak ketinggalan gitu kan. Karena ya jangan sampai ketinggalan kereta ya teman-teman ya, cuma denger doang tapi nggak ada eksekusi ya percuma juga. Nah, tapi di sini aku juga tulis nih teman-teman, kalau misalnya bekerjanya udah secara waktu dan tempat fleksibel, tetap aja nih ada risk taken. Tadi Kak Seven sempat bilang tuh, ada tuh ketika udah untung-untung tiba-tiba rugi. Ah, kan makannya langsung di warteg gitu kan. Makannya cuma nasi tempe udah cukup gitu kan. Yang tadinya mungkin makan sushi setiap hari gitu. Jadi memang ada resiko yang harus ditanggung. Dan juga ngomongin trader atau investor gitu ya, investasi itu yang nggak bisa serakah. Karena dari pengalaman aku pribadi juga benar-benar harus ada namanya apa ya kayak batas gitu ya, kapan kita mau ambil ambil dan jual nilai dari aset tersebut gitu. Karena ya lucu ya teman-teman, kayak awal mula aku masuk ke dunia pasar modal tuh sebenarnya karena ikut-ikutan doang gitu kan. Terus aku cari tahu kan kayak coba ikutan beli soalnya kalau ditanya kayak kamu kenapa ambil apa namanya investasi itu ya karena aku ikut-ikutan gitu kan, dan memang bener aja investasinya naik gitu kan. Tapi lucunya kan seorang influencer atau seorang apa ya mungkin orang yang mempromosikan bahwa aset ini oke gitu, itu kan mereka nggak ngasih tahu ya kapan harus aset itu dijual. Nah jadi bener aja pas aku udah beli beneran naik teman-teman, tapi aku nggak dikasih tahu kapan harus keluar, ujung-ujungnya boncos gitu kan. Nah makanya itu dia kenapa ada yang pernah bilang ya kita harus tahu dulu sama apa yang kita beli dan jangan sampai beli kucing dalam karung. Ternyata aku baru ngerti setelah salah gitu. Dan ya sorry to tell, katanya ya orang orang Indonesia harus jatuh dulu benar-benar baru mau belajar. Ternyata itu benar dan terjadi di hidup aku gitu ya. Ngomongin investasi, jatuh dulu, rugi dulu. Waktu itu 2020 kayaknya aku beli ya, terus beli-beli doang, ya nggak tahu apa yang aku beli sebenarnya, cuma ikut-ikutan gitu. Nah, abis itu coba kita lanjut lagi, boleh ke slide selanjutnya. Nah, supaya nggak FOMO, apa nih yang harus kita lakuin? Pertama, kita harus tahu apa yang sebenarnya mau kita kejar. Karena salah satu penyebabnya adalah sosial media yang kita konsumsi. Nggak pengen ketinggalan, apalagi lihat tetangga yang berhasil cuan banyak. Nah, apa sih yang sebenarnya nanti harus disiapkan sebelum menjadi full-time trader? Nah, rumput tetangga kan selalu lebih indah. Setuju nggak sih teman-teman? Lihat cuan, lihat portofolio hijau, wah kepengen. Ada orang yang mungkin foto portofolionya gitu kan, gerak tuh untung sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, itu banyak banget dan teman-teman aku mungkin juga ada yang pernah melakukannya gitu kan. Tapi ya sebagai manusia yang normal aku juga kayak kepengen banget gitu kan, tapi pada akhirnya kan kita harus tetap cari tahu ya teman-teman ya, karena um, ujung-ujungnya ya kayak kalau misalnya boncos ya menjadi tanggung jawab aku, yang hilang kan adalah uang aku, yang hilang kan adalah uang kita bukan uangnya dia gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa tahu dulu nih apa yang sebenarnya kita beli dan nggak FOMO. Nah makanya biar nggak FOMO apa nih yang harus kita lakuin? Pertama, kita harus tahu rencana investasinya. Misalnya tujuan investasinya, misalnya apakah uang yang mau kita pakai ini dipakai untuk jangka pendek 1 sampai 3 tahun lagi, atau mungkin pengen dipakai untuk 5 sampai 10 tahun lagi gitu. Dan kita harus tahu juga nih untuk batasan-batasan resikonya seperti apa gitu. Karena jangan sampai resiko orang kita
kita kan nggak bisa apa ya resiko kita gitu kan, dan kita berharap kita mau nyalahin orang gitu kan kemarin kamu bilang kayak gitu, yang ini oke, masuknya katanya suruh sekarang gitu, ya nggak bisa juga gitu kan teman-teman. Nah, dan jangan lupa juga tahu strategi keluarnya itu gimana. Nah, dengan kita punya rencana yang terstruktur, kita akan lebih percaya diri. Jadi kita nggak lagi terdorong sama kata-kata FOMO atau kayak takut ketinggalan gitu. Nah, yang kedua, aku juga buat tips bahwa kita bisa mulai buat batasan dan juga tetap disiplin. Nah, batasan dirinya itu misalnya apa sih? Misalnya contohnya, alokasi dananya berapa, kemudian jumlah resiko yang bersedia kita ambil tuh berapa. Oke, kalau misalnya udah misalnya kita udah turun berapa persen nih, oke kita mau cukup deh gitu kan. Kita udah tahu nih, kita nggak lanjut lagi gitu kan. Kemudian yang selanjutnya juga target keuntungan. Nah ini manusia ya teman-teman, namanya untung rasanya enak gitu ya. Kita pengen banget bisa hedon, bisa beli sepatu yang banyak kayaknya ya. Bener gak sih Kak Stefan? Kalau bisa Kayaknya cuannya Kak Stefan, maksimal, tapi nggak bisa. Secara realita nggak mungkin cuannya maksimal. Kalau bisa maksimal, berarti yang gerakin harganya dong. nah itu dia. Jadi Kak Stefan udah beli berapa banyak sepatu nih? Wah, banyak. Dua ya, dua. Saya, saya, Wah lumayan ya. saya jujur kalau sepatu-sepatu itu, kalau untung dari apa gitu, misalkan disclaimer on ya, ini cuman sebagai contoh ya, misalkan BBCA nih, saya untung gede nih, saya beliin sepatu, supaya ntar kalau saya lihat sepatunya, saya ingat BBCA, saya dulu trading kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu sih, Wah, saya menarik ya. Iya juga ya, jadi motivasi untuk kita tetap melakukannya ya. sebagai kenang-kenangan sih, lebih ke arah kenang-kenangan. Jadi misalkan baru take profit nih Hmm. dari BBCA, investasi udah 10 tahun, kita take profit beli beli sepatu atau tas gitu kan. Jadi kita ingat kalau kita lihat tasnya, kita untung BBCA dari saham BBCA gitu. Oke. Hmm. Iya, iya, menarik. Wah, ini caranya belum pernah aku implementasi nih ya juga ya. Jadi memori ya kayak, wah sepatu merah ini yang beli dari saham BBCA gitu ya. Iya sih, iya sih. Dan itu bisa jadi motivasi sih untuk tetap kita melakukannya ya. Kayak pengen lagi nih mungkin beli sepatu warna lain gitu atau jenis lain. Jadi kita tetap tetap konsisten ya. Menarik sih. Teman-teman di sini bisa juga ikutan ya. Kalau misalnya ada yang bingung nih kan kayak investasi sebenarnya bener gak sih gitu kan. Ada yang mungkin karena beberapa orang kayak udah punya profit, mereka putar lagi kan. Jadi mereka belum pernah merasakan tuh dari hasil investasinya. Ya, 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 ya. Menarik, menarik, menarik. Ya, lanjut lagi ya. Jadi kalau tadi supaya nggak FOMO juga, teman-teman kita juga harus pahami ya, teman-teman kayak resikonya dan juga potensi rewardnya. Karena eh, punya pemahaman yang baik itu mengurangi kita untuk adanya rasa cemas atau mungkin punya pikiran-pikiran irasional ya, sampai kayak tadi Kak Seven bilang nggak bisa tidur kayaknya, nggak bisa makan kayaknya, gara-gara ya rugi mau gimana lagi gitu kan. Makanya kita perlu fokus ya sama riset sama analisa kita sebelum ya em, apa namanya ambil keputusan supaya kita juga nggak tergiur atau nggak kena apa ya ibaratnya FOMO karena sentimen atau kepanikan di pasar gitu. Oke, nah apa aja sih yang sebenarnya perlu disiapkan sebelum menjadi full time trader? Nah, kita lanjut lagi nih. Oke, mungkin nih aku perkenalannya baru di sini ya teman-teman ya. Introduction-nya tadi udah ya, tapi teman-teman aku dulu sempat merantau, jadi makanya aku kenal sama dunia keuangan. Jadi aku dulu nggak peduli sama aku punya uang berapa, karena kan dulu modal uang jajan aja ya teman-teman ya. Tapi berkat merantau, aku jadi punya kesempatan untuk menghasilkan uang, dan di situ aku jadi punya kesempatan juga untuk mikir, ketika aku mau beli barang, aku nggak merencanain uang aku, uangnya akan habis. Jadi dulu mungkin ya ada yang udah pernah dengar cerita aku, dulu aku pengen banget beli HP, pas sudah kumpul uangnya, em, aku mikir nih, aku nggak pengen uang aku langsung habis gitu kan, langsung habis begitu aja. Tapi aku mikir gimana uang aku ini bisa aku investasiin dulu, mungkin jadi 2 kali lipat dulu nominal ya, baru aku beli HP-nya gitu kan, supaya nggak sia-sia gitu kan rasanya. Nah, makanya dari situ baru aku terjunlah ke profesi keuangan ini. Aku dapat kesempatan untuk sekolah lagi di Universitas Gajah Mada. Jadi gelar aku sekarang MBA untuk
fokusnya di personal finance dan di bagian investasi juga ya teman-teman. Gitu. Selain itu, di slide selanjutnya ini juga beberapa pengalaman aku karena aku yakin belum pada kenal sama aku, jadi izinkan aku memperkenalkan diri. Saat ini aku juga udah mengedukasi lebih dari 100.000 anak muda di Indonesia. Aku bekerja sama beberapa institusi untuk mengedukasi, menaikkan literasi keuangan dan juga penggunaan inklusi keuangan gitu ya di kalangan para milenial dan juga Gen Z sekarang. Aku juga sering sharing juga di mungkin kalian pernah dengar aplikasi Noise ya teman-teman. Aku juga sering sharing tentang pengalaman pribadi karena aku yakin ya teman-teman, kenapa aku sering dan cukup aktif di sosial media karena menurut aku ngomongin keuangan, ngomongin investasi, ngomongin tentang kayak pengaturan uang itu nggak jauh beda sama karakter dan juga habit. Makanya ketika udah kenal sama aku, biasanya aku bantuin gimana caranya dia bisa punya habit bagus sampai benar-benar dia bisa mandiri. Jadi mereka nggak ketergantungan juga sama apa namanya si konsultan ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut lagi yuk. Nah, poin pertama sebenarnya pengetahuan. Ini adalah step pertama yang bisa kalian juga punya gitu kan. Nah, pertama saran aku kalian bisa mulai berteman dengan teman-teman yang sudah menjadi full time trader. Contohnya siapa tuh Kak? Nah, contohnya Kak Stephen nih ya teman-teman. Habis ini coba bisa langsung cari sosial medianya dan stalking kayaknya. Dengan begitu kalian juga bisa bisa ikutin habitnya dia, cara berpikirnya Kak Steven gitu ya. Di sini aku ambil contohnya Kak Steven gak apa-apa ya, karena ini aku nggak tahu nih siapa lagi yang pernah jadi trainer kan. Tapi teman-teman itu cara yang aku lakuin ya teman-teman sebelum aku jadi konsultan keuangan, aku cari orang-orang yang ya cari banyak konsultan gitu. Siapa nih konsultan pertama di Indonesia, siapa konsultan senior, aku cari tahu dan aku berteman sama mereka. Makanya itu yang membuat aku bisa lulus jadi konsultan ya teman-teman ya, karena punya teman-teman dan disekelilingi sama para orang-orang keuangan juga gitu. Kemudian yang kedua, mengikuti workshop. Nah, teman-teman, workshop kan sebenarnya ada banyak banget ya. Tapi ya kalian dengan adanya blue chip ini menurut aku nih jadi salah satu jembatan atau kendaraan buat kalian buat bisa tetap belajar keuangan terus. Jadi pantengin aja terus Instagramnya, yang belum follow silakan follow karena aku suka ngikutin juga ya tips-tipsnya juga bisa kita implementasikan ke kehidupan kita. Karena percayalah habit kita itu akan tergantung dengan apa yang kita konsumsi. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian konsumsi di sosial media gitu, oke? Okay? Kemudian selanjutnya membaca buku tentang investasi atau tentang trading. Aku ada beberapa referensi gitu ya. Kalau misalnya buku, aku baca buku tentang psychology of money, tentang money mindset ya. Kalau misalnya tentang investasi, mau baca yang agak berat sedikit itu The Intelligent Investor. Itu yang punya bukunya itu Benjamin Graham. Ada juga buku One Up on Wall Street karya Peter Lynch. Ada juga The Little Book That Beats the Market karya Joel Greenwald. Ada juga Rich Dad Poor Dad, ini cukup terkenal juga karya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki juga punya beberapa buku yang oke juga menurut aku bisa kalian baca dan bahasanya mudah dipahami, jadi bisa mulai dari bukunya dia. Dan mungkin ada satu lagi buku judulnya The Total Money Makeover by Dave Ramsey yang menurut aku tuh juga bagus. Ini buku-buku tentang keuangan teman-teman. Menurut aku kalau kalian pengen ngerti tentang investasi atau jadi investor ataupun trader, gak harus jadi konsultan gitu ya teman-teman. Tapi kalian bisa coba baca konsumsi hal-hal yang sifatnya tentang keuangan gitu supaya secara habit dan secara kehidupan sehari-hari bisa mengikuti gitu orang-orang yang mungkin udah berpengalaman lebih dulu dibanding kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini singkat aja sih. Jadi kayak pengetahuan dasar tentang trading adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh seorang trader. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek seperti analisa fundamental, yaitu analisis yang didasarkan oleh faktor-faktor fundamental seperti
kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Gitu. Jadi kalau informasi tentang kondisi ekonomi, aku biasanya itu dapat informasi dari berita ataupun dari ekonom gitu ya. Aku juga punya beberapa teman dari ekonom, teman-teman ekonom gitu yang membantu kasih insight juga terhadap strategi apa yang pengen aku ambil. Yang kedua, dari analisa teknikal juga, analisis yang didasarkan pada pergerakan harga dan volume perdagangan. Dan yang ketiga, pasar modal, yaitu peraturan, mekanisme, dan instrumen yang ada di pasar modal, itu juga kalian bisa kulik gitu ya teman-teman. Belajar di mana ya di internet ya teman-teman. Tinggal cari kata kunci yang udah aku tulis di sini semuanya. Oke? Okay? Nah, di slide selanjutnya, di sini aku juga tulis tabel gitu buat teman-teman yang belum tahu perbedaan antara scalping, position trading, swing trading, day trading. Ini bisa kalian foto dan sesuaikan dengan profil risiko, sesuaikan dengan tujuan dan juga kebutuhannya. Dan apa ya, kalau misalnya boleh cerita kayak menjadi konsultan, kadang banyak juga orang nanya kayak sebenarnya aku harusnya investasi di mana sih? Apakah aku harus trading? Apakah aku harus kekep uang aku aja gitu kan, nggak usah belanjain? Apakah aku harus hemat aja? Karena itu real beneran banyak yang nanya ya. Dan itu pertanyaan tersulit ya teman-teman. Tapi again ya, kalau ngomongin keuangan tuh nggak ada satu cara untuk yang cocok untuk semua orang. There's no one size fits all kan. Sama di keuangan. Setiap orang ya strateginya benar-benar personal dan nggak bisa disamaratakan gitu. Begitu juga dengan cara berinvestasi atau trading gitu. Nggak bisa disamain juga. Oke, okay? Nah boleh lanjut lagi di slide selanjutnya. Nah, mungkin habis ini banyak yang nanya nih, terus kondisi keuangan seperti apa dong yang bisa untuk kita qualified gitu ya, untuk menjadi full-time trader. Nah, di slide selanjutnya aku juga udah tulis poin-poinnya, kalian tinggal cek aja, checklist, dan boleh kalian catat buat teman-teman yang pengen kepikiran, ini aku bener-bener bongkar dapur semuanya teman-teman. Kalau misalnya kepikiran untuk full-time trader gitu kan, kalian pertama bisa nih cek pemasukan lebih besar atau lebih kecil gitu daripada pengeluaran. Ini ciri yang paling penting dari kondisi keuangan yang sehat adalah pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran. Mungkin ini simple banget, tapi tadi siang aja ada yang baru cerita ke aku bahwa dia udah berkeluarga, punya satu anak umur 3 tahun, tapi dia nggak tahu uangnya itu berapa banyak sekarang, dan dia juga nggak tahu pengeluaran itu berapa, gitu. Itu bingung sih aku jawabnya harus apa gitu ya. Tapi ini sering diabaikan, tapi coba deh cek mutasi rekening bank kalian, uang masuk dan uang keluar berapa gitu. Karena ya kita harus tahu nih kebutuhan hidup kita tuh butuh uangnya berapa. Nanti kalau udah tahu, kita baru tahu nih sisa uang atau buffer cash-nya itu berapa yang bisa diinvestasiin. Gitu, oke? Okay? Yang kedua, itu punya dana darurat. Dana yang disimpan untuk menghadapi kondisi darurat seperti kehilangan pekerjaan, atau tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba kena bencana alam. Dana darurat yang ideal itu sebesar 3-6 kali pengeluaran. Kalau udah berkeluarga, ya 12 kali ya teman-teman. Dan sedikit cerita gitu ya, kemarin aku baru ngobrol sama seseorang yang dia bilang katanya kemungkinan besar di 2025 ini kondisi pasar bisa makin menurun gitu ya, karena negara kita kan punya jatuh tempo surat utang ya teman-teman yang cukup besar di tahun depan, yang menyebabkan adanya prediksi pengurangan subsidi gitu. Jadi kalau subsidi berkurang, artinya apa guys? Artinya harga bensin naik, artinya harga barang pokok bisa naik, artinya adalah uang yang harus kita keluarin semakin besar. Kalau semakin besar, artinya porsi gaya hidup kita harus semakin kecil. Makanya sekarang bisa nih teman-teman untuk mulai kayak investasi mungkin di aset-aset yang sifatnya aman, misalnya emas atau USD yang mungkin cenderung naik terus ya, supaya nanti pas tahun depan kita punya kondisi market yang oke, bisa kita masukin nih langsung gitu kan, di saat ya terjadi koreksi gitu. Gitu, jadi punya uang liquid saat ini juga penting gitu ya. Kemudian yang ketiga, lanjut lagi memiliki aset investasi. Aset investasi
yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Aset investasi yang umum dipilih misalnya kayak saham, obligasi, reksadana, dan emas. Yang keempat, punya utang konsumtif dan produktif itu nggak lebih dari 30%. Jadi hati-hati teman-teman yang punya KPR, yang punya cicilan mobil, apalagi yang udah punya anak gitu ya. Dalam perhatikan jangan lebih. Karena aku punya banyak temen, ini real juga, setiap hari itu aku ngurusin orang-orang yang cicilannya banyak, yang cicilannya itu nggak habis-habis, dan ya jujur aja sebagai konsultan kan tidak bisa memberikan uang ya teman-teman. Jadi ya hati-hati jangan diambil kalau misalnya memang nggak mampu gitu untuk melunasinya gitu. Mikir jangka panjang itu penting dalam keuangan. Oke? Okay? Selanjutnya punya asuransi kesehatan. Kalau kamu mencari nafkah dalam keluarga disarankan untuk punya apa namanya asuransi kritis dan juga asuransi jiwa. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ini aku udah tuliskan dari poin 1 sampai poin 6. Kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang pengen tanya, aku harusnya punya produk keuangan apa sih? Aku harusnya kayak gimana sih strategi keuangannya? Teman-teman juga boleh DM aku di Instagram for free, ya bakal aku bales. Santai aja ngobrolin tentang keuangan. Aku bakal open untuk uh, dengerin cerita kalian dan tanggung jawab kalian gitu di keluarga. Misalnya ada yang pengen investasi tapi kepepet nih sama beban keluarga gitu, bisa nggak sih investasi? Boleh, nanti kita cek bareng-bareng, oke? Okay? Karena di sini waktunya terbatas gitu ya. Nah, di slide selanjutnya itu aku juga tulis nih, ada beberapa rasio keuangan yang bisa kalian cek. Ini kenapa aku tulis di sini, tujuannya ya buat kalian catat atau kalian boleh foto juga. um, ada rasio utang terhadap pendapatan, ada rasio utang terhadap ekuitas, rasio tabungan darurat, dan ini aku tulis rumus-rumusnya. Jadi ini ketika konsultasi sama aku sebenarnya aku bantu cek ini. Jadi kalau misalnya pusing ya udah langsung konsultasi sama aku gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ngecek sendiri ya boleh juga silakan, karena ini udah aku kasih dan aku kasih tahu lah semuanya gitu. Di poin berikutnya, di 5 poin berikutnya ini ada juga Izin Valen, aku salah pencet ya, sorry. Maaf. Tadi previous. ya, boleh ke slide selanjutnya, Kak. Slide tadi nomor 6 ya. Tadi kayak belum ke skip tadi. Selanjutnya Lanjut lagi, aja. Oke. ya lanjut. Oke. Selanjutnya lagi, nah ini dia. Ini juga 5 poin berikutnya yang kalian bisa cek. Pertama, rasio likuiditas. Jadi kalau konsultasi aku biasanya ngecek nih, sebenarnya orang ini tuh uang likuidnya terlalu banyak nggak sih di rekening bank? Atau justru uang likuidnya ini bisa dipindahkan ke investasi. Nah biasanya orang trader itu cuma tahu doang tuh, jadi yang penting gue kaya, yang penting aku punya banyak uang, asal aja. Tapi secara kondisi keuangan atau tujuan keuangan belum tentu tercapai. Makanya di keuangan itu kita memastikan dulu tujuan ke depannya itu aman. Contoh, misalnya di 3 tahun lagi ada di keperluan untuk misalnya bayar uang sekolah anak, itu misalnya urgent ya teman-teman. Atau mungkin ada nih kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak, kebutuhan orang tua atau keluarga gitu. Habis itu ada juga rasio pengeluaran tetap terhadap pendapatan. Ada juga rasio investasi terhadap pendapatan. Habis itu ada juga rasio kecukupan dana pensiun. Jadi namanya investasi atau trading gitu ya, bisa juga ya teman-teman untuk mulai menetapkan tujuan-tujuan keuangan yang seperti dana pensiun gitu ya. Kemudian ada juga rasio keseimbangan portofolio gitu. Nah, kita lanjut lagi. Kalau di slide selanjutnya itu ada pertanyaan lagi nih. Berapa sih modal dari total kekayaan yang boleh digunakan untuk trading? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita cari dari ahli-ahli gitu ya, dari expert-expert, nggak ada nih angka pasti yang bisa dikeluarin ketika kita melakukan trading. Tapi kuncinya kondisi keuangan tuh harus sehat. Sehat itu apa tuh? Nah, yang variabel tadi, 6 yang tadi aku share. Gitu, oke?
Atau mungkin Kak Steven mau nambahin nggak sih, sebenarnya berapa sih modal yang tepat? Ada nggak sih Kak Steven, kalau misalnya dari pengalaman pribadi aja gitu? Eh, Kalau dari pengalaman pribadi sih nggak patut dicontoh ya. Kalau saya sih 100%. Tapi kayak bukan patut yang dicontoh ya. Soalnya saya kan masih muda, jadi masih masih nggak ada tanggungan lah. Kalau misalkan udah berkeluarga, udah punya anak, atau nggak udah punya istri, pasti kan berbeda ya sama saya. Tapi karena saya masih muda, saya pakai 100%. Tapi biasanya di bawah 50% oke. 40% trading, 60% investasi. Menurut saya itu juga udah cukup oke sih, menurut saya. Oke, oke. Oke, thank you ya Kak Stefan ceritanya. Tapi gini teman-teman, gak ada angka pasti gitu ya. Jadi cara orang juga beda-beda nih. Cara Kak Stefan belum tentu nih bisa disesuaikan misalnya dengan Kak Eben. Atau mungkin belum bisa nih disesuaikan dengan Kak Mira dan teman-teman semuanya gitu di sini. Kenapa? Ya karena tadi Kak Stefan juga sempat mention nih, Kak Stefan gak ada tanggungan, belum ada anak yang harus ditanggung. Jadi ya mungkin gak jadi masalah ketika mungkin ya rugi gitu ya. Tapi mungkin berbeda dengan kita-kita yang mungkin ada tanggungan gitu. Oke? Nah, kalau kita ke slide selanjutnya lagi nih. Ngomongin tentang uang, pasti nggak jauh-jauh nih motivasi utama manusia modern itu pasti uang. Jadi money management itu bakalan jadi pengaruh paling besar dalam investment dan trading. Kunci sukses dalam trading adalah punya tingkat literasi keuangan yang baik. Pertama nih, dasar-dasar keuangan, uang tuh apa, dan sebagainya. Kemudian gimana alokasi pengeluaran. Ketiga, stream of income. Keempat adalah gimana analisa jumlah investasi. Jadi teman-teman boleh coba ngulik lagi ya setelah ini kali ya. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini aku juga bagi sebenarnya sesimpel kalau ngomongin income itu ada active income, ada passive income, ada portfolio income. Berarti kalau di sini kita bisa asumsikan Kak Steven punyanya active income sama portfolio income, bener gak tuh? Tuh, saya sih aktif aktif income dari gaji, terus juga saya dari untung untung trading, passive income saya nggak tahu juga sih itu bagian apa mungkin. Oke, Kalau dari cuan oke, trading itu oke. hitungannya apa berarti? Tradingnya kamu aktif atau enggak nih? Kalau Aktif. misalnya Kalau aktif itu berarti kamu aktif harus income. kalau misalnya membeli dan menjualnya harus kamu tetap memantau saat itu juga gitu ya. Yaitu namanya active income nih. Tapi kalau misalnya bisa ditinggal, itu udah jadi passive income. Oh, oke, oke. Saya soalnya kurang tahu soalnya mengenai itu. Iya, nggak apa-apa. Tapi balik Oke, lagi, jadi teman-teman, yang disclaimer on, tadi saya bilang 100% saya masukin duit saya ke trading, tapi balik lagi teman-teman, profil risiko masing-masing kan berbeda. Terus saya kan kerjaannya emang pantauin saham ya. Kan kalau teman-teman bisa aja ada yang kerja sebagai pekerja atau wirausaha atau apa gitu kan. Kalau saya kan 100% jam market, saya ngepantauin saham, saham gitu loh. Jadi ya begitu. ya, 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 ya. Tenang aja kok. Nih kita semua udah menjadi investor-investor cerdas. Betul. Kita tidak FOMO juga kok ya kan teman-teman. Kita udah gak FOMO kok ngeliat orang-orang yang benar-benar full time ya teman-teman, tapi kayak ya kita udah tahu lah yang mana yang bener yang mana yang salah gitu, dan mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan gitu ya. Salah ini bukan artian gak boleh dilakukan ya, tapi maksudnya kurang tepat untuk kita implementasikan di money management kita. Oke, nah kalau ke slide selanjutnya lagi, di sini makanya nih aku tulis, jangan pernah mikir kita ketinggalan kereta. Punya deep understanding tentang apa yang kita lakuin itu lebih penting daripada FOMO gitu. Better miss out an opportunity instead of losing money. Setuju gak sih guys? Mendingan kayak ketinggalan bentar tapi kita nggak kehilangan uang ya. Nah, di slide selanjutnya aku juga tulis nih, kalau trading itu mirip dengan berdagang, sifatnya jangka pendek. Kita manfaatin momentum. Betul apa betul? Investasi dan trading sama-sama perlu high income skills gitu kan. Kedua skill ini bisa dapetin active income dan juga passive income. Jadi ya teman-teman perlu ngulik lagi ya, investasi itu kayak gimana, trading itu kayak gimana gitu. Nah, di slide selanjutnya aku tulis juga ya, before enter financial market, kita pertama perlu uang dingin, artinya buffer cash yang cukup. Kemudian kedua punya dana darurat.
yang ketiga asuransi, dan juga stable monthly cash flow. Tadi Kak Steven juga sempat bilang, aku ada gaji nih, ada active income, itu tergolong stable money cash flow. Stable monthly cash flow gitu ya. Jadi kalau misalnya udah memenuhi kriteria ini, barulah kita masuk. Karena pada akhirnya ini bukan tentang buy dan sell, lalu dapat uang. Karena semuanya ini ujung-ujungnya 80% praktek dan 20% teori. Oke? Okay? Nah, terakhir di sini aku juga tulis kalau misalnya Warren Buffett itu pernah bilang kalau misalnya risk come from not knowing what you are doing. Jadi selama kita bisa tahu apa yang kita lakuin, ya kita akan aman-aman aja gitu ya. Harusnya gitu ya. Kayak Kak Steven tadi bilang mungkin 100% yang masukin, tapi ya dia tahu apa yang dia lakuin. Jadi nggak ada salahnya gitu. Karena aku yakin kalau kita nanya ke Kak Steven bareng-bareng, pasti dia melakukan trading yang berdasarkan suatu alasan yang dia bisa kasih tahu gitu, bukan karena FOMO doang gitu. Nah, mungkin aku balikin lagi nih ke moderator Kak Stefan. Iya, thank you ya Valencia untuk materi yang dibawa hari ini. Pastinya kita semua belajar sesuatu yang baru, mungkin dari pengalaman Valencia mengenai planning keuangan atau enggak kita belajar sesuatu tentang active income atau passive income, itu saya juga baru belajar hari ini. Terus pastilah teman-teman di sini banyak belajar hal-hal baru. Nah, teman-teman saya tadi pas awal sesi saya lupa untuk menginfokan kalau teman-teman bisa tag bisa dapat hadiah gitu di Instagram kalau teman-teman tag story dengan tag Valencia di Valencia apa? Mungkin Instagramnya boleh share. Valencia Fabian. Valencia Fabian, dan juga bisa tag Cipta Blue Chip di story. Terus dua orang pertama akan mendapatkan hadiah. Seperti itu sih. Terus saya akan share sedikit mengenai Blue Chip sebentar. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Terus. Yes, kelihatan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua di sini, kalau 3 orang pertama nih yang register akun Citadana Blue Chip yang baru akan dapat free saldo RDN di 100.000 untuk 3 orang pertama. Tinggal di scan aja barcode-nya di sini. Ntar akan ada link registrasi di Citadana Blue Chip. Mungkin kalau sharing mengenai pengalaman Valencia itu gimana ya? Apakah dari awal langsung investasi atau langsung setelah 2 tahun kerja atau gimana, mungkin bisa sharing sambil kita nunggu orang mungkin register. Oke, pengalaman aku investasi itu pertama kali karena aku udah bisa menghasilkan uang, tapi aku bingung mau diapain gitu kan. Jadi kayak ya sebenarnya aku yakin ini bukan aku doang ya, tapi aku kan emang suka main sosial media. Terus aku ngeliat nih kalau orang pada investasi, aku cari tahu lah. Terus karena udah cari tahu, jadi kepengen juga. Akhirnya bukalah RDN dan cari tahu tuh cara daftarnya gimana. Apalagi sekarang kan udah mudah kan, online aja bisa, nggak harus offline gitu, nggak harus ngumpulin berkas gitu. Jadi waktu itu aku mulai bener-bener pas aku lagi di Malaysia teman-teman, tapi aku investasinya di pasar modal Indonesia gitu. Karena kan Itu langsung di blue chip saham bisa atau juga ya. reksadana atau langsung di saham atau Pertama kali aku di reksadana dulu. reksadana saham atau pasar uang atau apa? Reksadana pasar uang, abis itu reksadana saham, semua aku coba sih. Iya, oke. Kalau saya sih full saham sih, jadi sangat-sangat jauh berbeda. Langsung ya. Langsung berbeda. Langsung gaji pertama saya langsung pakai untuk beli saham. Kita Wow. lanjut. Ini pengalaman Iya, aja. iya, iya. Kita juga di Cipta Blue Chip juga sekarang saat ini ada promo promo marketing campaign yang judulnya gratis free trading 100%, tapi pastinya ada ketentuan yang berlaku, misalkan nominalnya, dan ada kriteria khusus. Jadi teman-teman bisa baca aja langsung di Instagram kita di Cipta Dana Blue Chip, dan langsung aja mulai investasi atau trading bersama kita, karena kita ada di banyak platform kayak website, desktop, iOS, Mac, dan lain-lain juga. Kita semuanya bisa. Terus secara fee kita juga lumayan kompetitif ya, 0,15, 0,25. Nah, teman-teman kalau uh, mau ada pertanyaan atau apa, bisa aja kontak ke helpdesk Blue Chip kita di nomornya di slide ini ya, teman-teman.
0813 884 kali 9327. Terakhir, kita juga ada grup kalau teman-teman merupakan nasabah Chip dan Blue Chip, di mana teman-teman bisa tanya saya langsung mengenai portofolio atau enggak tentang saham atau enggak tentang ISG atau enggak tentang cara trading atau enggak cara investasi. Apa aja pertanyaannya bisa langsung ke saya, soalnya saya manage grupnya, dan di grup ini teman-teman bisa tanya atau enggak juga bisa juga dapat rekomendasi trading saham, dan juga teman-teman akan diingatkan kalau ada event blue chip yang menarik. Mungkin seperti itu sih. Mungkin itu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin kita bakal buka sesi Q&A selama 5 menit ke depan. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom chat aja. Mungkin saya stop share screen. Oke, mungkin saya random aja tanya Civalen mengenai pengalaman investasinya. Mungkin kayak bisa nggak Valencia sharing satu pengalaman investasi yang unik atau mengesankan mungkin ke Valencia? Mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri itu sih yang tadi aku cerita bahwa aku ikut-ikutan doang, kayak ikut-ikutan bener investasinya naik. Tapi aku nggak tahu kapan keluarnya karena si influencer ini dulu tuh nggak ngasih tahu di kapan keluar, jadi rugi ujung-ujungnya. Itu kalau cerita aku. Dan kalau dari cerita teman ada sih yang menarik. Jadi kayak temen aku tuh dia suka banget sama kayak dunia seni sama musik gitu kan. Pokoknya tertarik banget sama dunia atau industri kreatif. Nah, kebanyakan investor kan cuma kayak sekedar analisa fundamental sama teknikal aja, tapi dia tuh benar-benar menggabungkan minatnya dengan investasi saham. Jadi dia ngecek perusahaan-perusahaan apa aja yang benar-benar terlibat dalam industri tersebut. Dan yang mengejutkan ya benar-benar ternyata cara dia tuh benar-benar apa namanya berhasil gitu. Kalau misalnya saham-saham yang dipilih tuh naik gitu. Jadi menurut aku kadang fundament kita udah analisa, kadang bisa tuh terjadi nggak sesuai dengan apa yang udah kita 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 riset gitu. Tapi ya benar-benar dari apa ya, nganalisa trending itu juga penting ya menurut aku ya. Gitu sih. Balik lagi pasti ya teman-teman, kalau investasi atau trading pasti awalnya pasti rugi. Sebenarnya besar kayak 95% lah orang rugi. 5%-nya doang yang hoki atau beruntung ya bisa langsung untung tuh di investasi di saham untuk 1 tahun pertama lah saya bisa bilang. Nah, mungkin kalau saya sharing mengenai pengalaman saya, kalau Valen tahu komunitas SLL, tahu nggak dulu? Saham lucu-lucu di Clubhouse. Pernah dengar Nggak atau tahu lagi apa tuh. nggak tahu? Soalnya kan dulu ada zaman Clubhouse kan yang lagi trending-trending itu. Itu Oke, saya terus ketemu ketemu komunitas namanya Saham Lucu-Lucu, biasanya bahas saham, dan itu awal dari saya mulai investasi atau trading sih, lebih karena itu sih. Kalau saya. oh gitu. Teman-teman kalau ada Terus sharing ikut-ikutan pengalaman juga bisa gitu. bisa share di chat. Oh Nah, gitu. kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Eh, Kalau menurut Valen, seberapa penting kita perlu investasi? Menurut aku seberapa penting harus investasi? Penting banget. Penting banget kalau nggak mau, kalau kita pengen apa ya, nggak kerja untuk uang, kita harus kenal sama investasi menurut aku. Dan poinnya apa ya, untuk beating the inflation kali ya, karena kan inflasi tetap ada terus ya, tapi nilainya itu, nilai uang kita tuh benar-benar berkurang teman-teman. Sesimpel ya kita dulu beli air putih lah itu 3.000 dapat, sekarang bisa tiba-tiba 10.000 gitu kan. Artinya kan nilai dari uang tersebut sebenarnya berkurang. Jadi apa harus investasi kalau kita pengen melawan inflasi sih. Gitu sih menurut aku. Dan ya kenapa harus investasi ya, kalau kalau nggak investasi nilainya nggak naik. Jadi kita percuma kayak nabung ke uang tapi uangnya nggak bertambah sebenarnya tanpa kita sadar gitu sih. Oke, pasti pasti betul banget ya kalau investasi sangat-sangat penting, apalagi untuk dana pensiun ya. Apalagi kan kalau kita udah umur 70-an pasti kan nggak mungkin kita kerja full time kan, pasti capek atau enggak secara 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 health pasti kan nggak mumpuni ya untuk kerja 8 jam sehari. Mungkin last Betul. question dari saya, eh,
kalau ada angka gitu ya, Valen, angka berapa tuh yang cukup untuk jadi full time trader? Ataukah melalui pengeluaran bulanan atau hitungnya gimana? Saya juga kurang tahu kalau CFP itu biasanya kayak gimana. Oke, kalau misalnya angka angka nominal rupiahnya nggak ada ya teman-teman, karena kan besaran aset orang beda-beda. Tapi disarankan untuk nggak melebihi 20-30% dari total asetnya, total aset kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya uang 100 juta nih, jangan melebihi dari 20-30 juta teman-teman. Karena kalau enggak, ya percayalah itu kita bisa bunuh diri yang pertama, dan yang kedua, apalagi kalau misalnya buat orang-orang yang punya cicilan, bisa jadi kayak di tahun ketiga atau tahun kelima bayar cicilan tuh kita ngerasa apa ya, bisa dibilang kena mental kali ya. Takutnya kalau tiba-tiba lagi boncos terus nggak ada uang untuk eh, memenuhi keinginan, yang ada stres. Dan itu real teman-teman. Kalau nggak percaya ya coba aja kalau gitu. Ya, oke. Balik lagi teman-teman, disclaimer on ya. Eh, semua yang kita omongin di sesi ini, di Investment Guru ini, pastinya kan semua orang punya pengalaman dan eh, punya tanggungan masing-masing. Kayak saya single, jadi tidak ada tanggungan. Mungkin ada orang tanggungannya sandwich generation, orang tuanya, anak dan anak orang tuanya dan keluarganya yang dia nanggung. Jadi balik lagi teman-teman, disclaimer on, beda-beda orang, beda-beda kebutuhan ya pastinya dan pengeluaran. Mungkin segitu aja untuk sesi investment guru hari ini. Terima kasih Valencia dan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di sesi ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi di investment guru selanjutnya di bulan Mei. Uh, Terima kasih semua. Have a great night. See you in next investment guru. Bye-bye semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.